Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Doa seorang ibu dan anugerah ilahi. Di suatu zaman yang jauh di masa lalu, di tanah yang subur dan penuh berkah, hiduplah seorang wanita saleh yang bernama Hannah. Ia adalah istri dari Imran, seorang yang taat kepada Allah dan ahli ilmu agama yang dihormati di tengah masyarakatnya. Meskipun mereka telah lama menikah, namun belum juga diberikan anugerah keturunan. Di malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Hannah duduk bersila di ruang tamu rumahnya. Dengan suara lembut dan penuh harap, ia mengangkat kedua tangannya ke langit yang luas, memohon kepada Sang Pencipta. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha mendengar doa hamba-hambamu yang tulus, kembalikanlah kebahagiaan di dalam rumah tangga kami dengan memberikan kami seorang anak yang kami nantikan selama ini. Pintanya dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Malam demi malam, doa Hannah menjadi seruan yang tak pernah lelah kepada Yang Maha Kuasa. Ia memohon dengan air mata yang tulus dan hati yang hampa, berharap agar cahaya kebahagiaan menyinari rumah tangganya yang sunyi. Pada suatu malam yang hening, ketika bulan terang bersinar di langit, Hannah merasakan kehadiran yang tak terduga dalam rahimnya. Sebuah keajaiban telah terjadi, doanya telah terkabul. Ia berlutut di atas sajadah, memuji dan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikannya. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah mengabulkan doaku, ucap Hannah dengan suara penuh syukur sambil mengusap perutnya yang mulai membesar. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Bab 1. Doa seorang ibu dan anugerah ilahi. Di suatu zaman yang jauh di masa lalu, di tanah yang subur dan penuh berkah, hiduplah seorang wanita saleh yang bernama Hannah. Ia adalah istri dari Imran, seorang yang taat kepada Allah dan ahli ilmu agama yang dihormati di tengah masyarakatnya. Meskipun mereka telah lama menikah, namun belum juga diberikan anugerah keturunan. Di malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Hannah duduk bersila di ruang tamu rumahnya. Dengan suara lembut dan penuh harap, ia mengangkat kedua tangannya ke langit yang luas, memohon kepada Sang Pencipta. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha mendengar doa hamba-hambamu yang tulus, kembalikanlah kebahagiaan di dalam rumah tangga kami dengan memberikan kami seorang anak yang kami nantikan selama ini. Pintanya dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Malam demi malam, doa Hannah menjadi seruan yang tak pernah lelah kepada Yang Maha Kuasa. Ia memohon dengan air mata yang tulus dan hati yang hampa, berharap agar cahaya kebahagiaan menyinari. Bab 2. Kelahiran Maryam dan anugerah pengasuhan oleh Nabi Zakaria. Kabar tentang kelahiran anak perempuan Hannah yang diberi nama Maryam segera menyebar di seluruh Baitul Maqdis. Kehadirannya menjadi berkah dan harapan bagi kaumnya, karena mereka yakin bahwa Maryam akan tumbuh menjadi wanita salehah seperti ibunya. Di tengah kebahagiaan itu, tugas pengasuhan Maryam jatuh kepada Nabi Zakaria, pamannya sendiri. Sebagai seorang nabi yang dihormati, Zakaria menerima amanah tersebut dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Setiap hari, Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, tempat khusus yang dibuatnya di Baitul Maqdis. Dia membawakan makanan dan memberikan pelajaran agama kepada Maryam dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Dalam salah satu kunjungannya, Nabi Zakaria terkejut melihat makanan yang disediakannya telah bertambah dengan sendirinya. Subhanallah, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumamnya dalam hati, sementara hatinya dipenuhi rasa takjub. Ya Maryam, apakah engkau juga melihat hal ini? Tanya Nabi Zakaria dengan penuh keheranan. Maryam yang polos dan tulus menjawab, ya, pamanku. Saya hanya mengamati bahwa makanan yang disediakan olehmu selalu berlipat ganda dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati, Nabi Zakaria merasa semakin yakin bahwa Maryam adalah seorang yang istimewa, yang dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun melanjutkan tugas pengasuhan Maryam dengan penuh rasa syukur dan pengabdian. Sementara itu, Maryam tumbuh menjadi remaja yang salehah dan penuh keimanan. Dia senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Hari demi hari berlalu,
dan kebaikan serta ketulusan Maryam semakin menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Mereka menyadari bahwa kehadiran Maryam adalah berkah bagi mereka, dan mereka berusaha untuk mengikuti jejaknya dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bimbingan dari Nabi Zakaria dan ketulusan hati Maryam, mereka berharap dapat menjaga tradisi keagamoralitas yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabinya, termasuk Nabi Zakaria dan Maryam sendiri. Bab 3. Keistimewaan Maryam dan ujian iman yang diuji Maryam tumbuh menjadi wanita yang penuh keistimewaan di tengah masyarakat Baitul Maqdis. Kehadirannya menjadi bukti nyata akan kasih sayang dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan anugerah kepada hambanya yang tulus. Namun, kehidupan Maryam tidak luput dari ujian dan cobaan. Pada suatu hari, ketika ia sedang melakukan ibadah di suatu tempat yang sunyi, malaikat Jibril turun dalam bentuk seorang lelaki tampan untuk menggoda dan menguji kesucian hati Maryam. Dengan penuh keteguhan iman, Maryam menyuarakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku adalah hambanya yang taat." Malaikat Jibril yang mengagumi keteguhan Maryam mengungkapkan dirinya, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberitahumu bahwa engkau akan segera memiliki seorang anak, Isa, yang akan menjadi tanda kebesarannya di dunia." Ketika Maryam menyadari bahwa dia akan menjadi ibu dari seorang nabi yang agung, hatinya dipenuhi dengan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Namun, dengan kepasrahan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menerima ujian ini dengan lapang dada. Berbulan-bulan berlalu dan tanda-tanda keajaiban mulai muncul saat perut Maryam mulai membesar. Namun Maryam menyadari bahwa masyarakat tidak akan mudah menerima kehamilannya tanpa seorang suami manusiawi. Dengan hati yang penuh keyakinan, Maryam memutuskan untuk menjauh dari keramaian dan bersembunyi di tempat yang sunyi. Namun ketika saatnya tiba untuk melahirkan, rasa kelaparan dan kehausan mulai menyergap. Dengan penuh harap, Maryam menggoyangkan pohon kurma di dekatnya. Dan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah-buah kurma jatuh ke tangannya. Dengan rasa syukur yang mendalam, Maryam merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan segala kebutuhan hambanya yang tulus. Akhirnya Maryam melahirkan seorang anak laki-laki tanpa rasa sakit yang menyiksa, karena doa ibunya Hannah telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah Maryam kembali ke Baitul Maqdis dengan bayi Isa dalam pelukannya, siap untuk menghadapi cobaan dan tugas yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Bab 4. Ujian dan kesabaran. Maryam, di tengah fitnah kehadiran Maryam dan Isa menjadi sorotan di Baitul Maqdis. Namun dengan kehadiran yang membingungkan itu, masyarakat mulai bertanya-tanya tentang latar belakang dan status Maryam. Ketika Maryam kembali ke Baitul Maqdis dengan Isa dalam pelukannya, orang-orang di sekitarnya mulai bertanya-tanya dan meragukan keaslian ceritanya. "Wahai Maryam, ayahmu adalah seorang imam yang terhormat, dan ibumu adalah seorang wanita yang tak tercela. Mengapa engkau melakukan perbuatan yang melanggar adat dan tradisi?" seru seorang tetangga dengan nada menyalahkan. Dengan hati yang tenang dan penuh keimanan, Maryam menjawab, "Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dia telah memerintahkan aku untuk menjalankan tugasnya dengan bakti dan taat kepadanya." Namun, tetangga-tetangga Maryam tetap tidak percaya dengan penjelasannya. Mereka merasa bahwa kehadiran Isa tanpa seorang ayah manusiawi adalah suatu peristiwa yang mustahil. Dengan hati yang tegar dan kesabaran yang luar biasa, Maryam terus menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terpengaruh oleh fitnah dan cemoohan dari orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Isa tumbuh menjadi seorang anak yang mulia dan penuh berkah. Dia menunjukkan tanda-tanda keajaiban dan mukjizat sejak kecil, yang membuat orang-orang semakin yakin bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah hidupnya, Maryam senantiasa mengajarinya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada ajarannya. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan ketaatan, menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan, namun tetap teguh dalam iman dan kesabaran. Dengan bimbingan dan kasih sayang dari Maryam, Isa tumbuh menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana,
siap untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Bab 5. Kebesaran Isa dan misi ilahi. Sementara Maryam dan Isa menjalani kehidupan mereka dengan kesabaran dan keimanan yang teguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan berbagai mukjizat dan tanda kebesarannya kepada mereka. Isa tumbuh menjadi pemuda yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati. Dia memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang menakjubkan, seperti menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Berita tentang keajaiban Isa menyebar di seluruh Baitul Maqdis, dan orang-orang mulai datang kepadanya untuk mencari perlindungan dan kesembuhan. Isa menjawab panggilan mereka dengan kasih sayang dan belas kasih, menyebarkan pesan cinta dan perdamaian kepada semua orang yang ia jumpai. Namun, di tengah kebesaran Isa, fitnah dan rintangan tidak pernah berhenti menghadangnya. Beberapa orang mulai merasa terancam oleh pengaruh Isa dan ajarannya yang penuh kasih, sehingga mereka berusaha untuk menghalangi misinya. Dalam menghadapi tantangan ini, Isa dan Maryam tetap teguh dalam iman dan kesabaran mereka. Mereka menghadapi fitnah dengan penuh keberanian dan keteguhan hati, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Isa terus menyeru manusia untuk kembali kepada kebenaran dan keadilan, mengajak mereka untuk meninggalkan kesesatan dan kembali kepada jalan yang benar. Dia menjadi teladan bagi umat manusia, menunjukkan dengan perbuatan dan kata-katanya betapa pentingnya hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bimbingan dan doa dari Maryam, serta kasih sayang dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa melanjutkan misinya dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dia siap untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan yang mungkin menghalangi jalannya, karena dia yakin bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang atas segala ketidakadilan dan kejahatan. Bab 6. Kesudahan kisah Maryam dan Isa. Dengan penuh keimanan dan kesabaran, Maryam dan Isa melanjutkan perjalanan hidup mereka, menjalani misi ilahi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghadapi berbagai ujian dan cobaan, mereka tidak pernah lelah untuk tetap taat kepadanya. Isa terus menyeru manusia untuk mengikuti ajaran yang benar dan hidup dalam kebenaran. Dia memberikan teladan yang luhur bagi umat manusia, menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keteguhan hati, kita dapat menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam hidup. Sementara itu, Maryam tetap menjadi teladan bagi kaum wanita dalam menjaga kesucian hati dan menjalani kehidupan yang penuh dengan ketulusan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah bukti nyata bahwa kekuatan seorang wanita tidak terletak pada keduniaan, tetapi pada keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Dan akhirnya, dengan berbagai mukjizat dan tanda kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke langit, menjauhkannya dari kehidupan dunia. Namun, Isa akan kembali pada akhir zaman sebagai penegak kebenaran dan keadilan untuk menuntun umat manusia kepada jalan yang benar. Sementara itu, Maryam tetap setia dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi teladan bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan keimanan dan kesetiaan kepadanya. Dengan demikianlah, kisah Maryam dan Isa menjadi bukti nyata akan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang taat dan tulus dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga kisah mereka menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan dan kesabaran. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.